Selamat siang, perkenalkan nama saya Odilia Renaning Tias Manifesti, biasa dipanggil Rena oleh mahasiswa dan kolega saya. Saya kebetulan mengajar di S1 Arsitektur Universitas Gadjah Mada, UGM. Dan kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ajar di Prodi Home Base saya ini, yaitu adalah mata kuliah Rancang Kota dan Kawasan, yaitu mata kuliah wajib yang normalnya diambil oleh mahasiswa semester 5. Di sini saya mengajarkan bagaimana arsitektur itu bisa berintegrasi begitu atau bersinergi dengan elemen-elemen kota lainnya atau dengan bangunan-bangunan lainnya dalam konteks perkotaan. Untuk pembelajaran satu semester ini cukup banyak yang saya dan tim teaching persiapkan untuk supaya satu semester dapat berjalan dengan lancar, yaitu yang pertama di sini ada kami punya RPKPS atau rencana program kegiatan pembelajaran semester. Ya, di sini disusun oleh 3 dosen dari tim teaching mata kuliah ini, dan di sini di dokumen ini ada bisa diakses oleh mahasiswa tentunya. Ada deskripsi mengenai mata kuliah, capaian pembelajaran yang kami harapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa, dan juga materi-materi apa saja sih yang akan kami sampaikan di sini. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah teknik atau metode penilaian atau evaluasi, di mana di mata kuliah ini ada partisipasi 10%, UTS 30%, UAS 30%, dan juga penugasan terstruktur 30%. Masing-masing evaluasi itu juga di sini bisa dilihat mengukur CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah tertentu seperti itu. Bisa juga dilihat di dokumen ini juga ditandatangani atau disahkan oleh koordinator dari mata kuliah ini dan juga disahkan oleh Bapak Ketua Program Studi. Selain itu, sedikit mengenai background dari saya menyelesaikan pendidikan S2 saya di National University of Singapore di program Urban Design atau Rancang Kota, dan juga S3 di Arsitektur Korea University di lab perancangan kota. Jadi apa yang saya ajarkan ini sangat sesuai dengan yang telah saya pelajari begitu ya di jenjang S2, S3, dan bahkan S1 saya di arsitektur UGM. Hal itu juga didukung dengan salah satu publikasi yang telah saya terbitkan beberapa tahun lalu. Itu adalah mengenai 15-minute city concept ya, yaitu adalah salah satu konsep yang cukup terkenal juga di dunia rancang kota begitu. Selain itu di mata kuliah ini juga ada beberapa buku, yaitu di sini ada buku Walkable City dan juga Pengantar Arsitektur Kota, dan juga buku mengenai public space yang merupakan elemen atau bagian dari kota yang tidak terpisahkan dari bangunan. Kode mata kuliahnya jika ingin mungkin mencarinya di Simaster dan di pengajaran atau yang butuh kode ya. Ini kode kita ARS 3218, 3 SKS, semuanya teori, tapi tolong jangan dianggap teori itu ya sebenarnya mungkin bisa boring sih, cuma itu tergantung nanti kita berdinamikanya di kelas seperti itu ya. Intinya bukan praktik seperti di studio seperti itu. Semesternya gasal, semester 5 normalnya diambil oleh mahasiswa semester 5. Statusnya wajib, dan kita di sini akan tim teaching atau punya tim pengampu seperti itu yang bisa dilihat di depan, yaitu ada Bu Wida, Pak Ika Putra, dan saya sendiri. Pak Ika Putra dan Bu Wida sudah pernah bertemu sebelumnya di kelas lain atau di studio? Sudah ya? Yang belakang sudah ya? Ya, jadi ini nanti timnya. Nah, deskripsi singkat dari mata kuliah ini apa sih sebenarnya? Rancang kota dan kawasan, kayaknya mungkin arsitekturalnya di mana ya? Mungkin teman-teman bisa melihat gambar yang di sana ya, yang di sebelah kanan teman-teman itu. Ada gambar apa sih di situ?
Elemen apa yang ada di situ? Gedung? Jalan? Taman? Ada lagi kah? Transportasi? Dan sebagainya ya. Tadi yang teman-teman sudah sampaikan. Nah, bisa dilihat dari jawaban teman-teman bahwa dalam satu gambar, gedung bukanlah satu-satunya. Bahkan mungkin bukan tokoh utamanya. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusannya atau setelah dari mata kuliah ini, harapannya apa sih yang teman-teman bisa lakukan atau pahami? Mungkin teman-teman sudah pernah atau sudah paham atau paling tidak pernah mendengar istilah SPC ya, atau Students Performance Criteria ya. Ini adalah hal yang selalu di-attach ke setiap mata kuliah. Kita punya 17. Nah, di sini ada SPC 4 dan SPC 10. Yang pertama SPC 4 itu adalah Architecture and Society. Yang selanjutnya yang 10 adalah Architecture and Urban Planning. Nah, selanjutnya yang lebih detail lagi atau yang bisa kita sebut CPMK itu ada 3 di sini, yaitu pertama menjelaskan posisi desain kota terhadap arsitektur dan perencanaan kota. Nah, jadi di sini yang tadi hubungannya ya, arsitektur sama urban planning itu hubungannya apa sih? Kaitannya seperti apa? Ini terkait dengan SPC 4. Lalu selanjutnya menjelaskan peran konteks urban atau konteks perkotaan dalam desain arsitektur yang mana dikaitkan dengan SPC 10. Nah, jadi ya di sini kita akan tadi yang mempelajari bagaimana namanya desain arsitektur itu harusnya amat erat terkait dengan konteksnya. Konteks itu settingnya atau backgroundnya istilahnya. Di mana dia dibangun, harusnya di mana dia dibangun, stylenya harus mengikuti istilahnya, atau harus punya style yang ada hubungannya dengan di mana dia dibangun, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya menjabarkan prinsip-prinsip desain kota yang mana nanti kalau kita sudah mempelajari akan banyak overlapnya mendesain sebuah kota dengan mendesain arsitektural atau bangunan. Yang ini kaitannya dengan SPC nomor 10. Nah, ini adalah rencana mingguannya. Nanti kami bertiga akan bergantian ya, yang tentunya setelah kami diskusi konsep atau materi awal, lalu pertama akan diisi oleh Bu Wida, dilanjutkan oleh Pak Ika Putra, lalu saya sendiri, saya nanti akan mulai dari minggu ke-8 dan seterusnya, dan nanti ditutup oleh kami bertiga pula. Seperti itu. Oke, nah ini adalah evaluasi. Biasanya di silabus atau kontrak pembelajaran hal ini yang paling menarik atau yang paling diingin tahu oleh mahasiswa ya. Di sini bisa dilihat ada 4 komponen. Nah, yang paling kecil dulu ini adalah partisipasi. Ini bisa dari absen dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan di kelas, pertanyaan, diskusi, atau apapun, atau respon dari perkuliahan. Seperti itu. Selanjutnya sisanya, karena di 10% ya partisipasi, sisanya ada 90% akan kami bagi 3, 30% masing-masing. Yang pertama itu UTS dan UAS, itu nanti akan dihandle oleh Pak Ika dan Bu Wida. Nah, itu nanti bisa tergantung beliau ya, cuma yang biasanya adalah kalau Pak Ika itu akan memahami konteks, jadi teman-teman akan melihat ke lapangan lalu menggambarkan ulang dan memberikan opini ataupun memberikan kritik terhadap kawasan tertentu gitu. Nah, kalau Bu Wida akan punya beberapa tugas kecil mengenai desain sebuah elemen seperti itu. Nah, saya sendiri nanti akan handle yang namanya tugas terstruktur, ini paling terakhir juga kebetulan. Ini nanti saya ingin teman-teman belajar berpikir kritis ya. Saya akan menyampaikan teori di kelas, saya ingin teman-teman ke lapangan, melihat fenomena yang ada, menghubungkan dengan teori, dan menceritakannya dalam bentuk video, reels, atau apapun. Oke. Ya, silakan Fadli ya. Iya. Ingin bertanya Bu, Ya. jadi untuk mata kuliah ini itu mungkin mau tanya perbedaan utamanya dari mata kuliah arsitektural dan konteks itu apa ya Bu? Karena
saya lihatnya mungkin kalau secara awam hampir sama karena kita belajar konteks juga. Oke, terima kasih Fadli. Ya kebetulan juga untuk angkatan 2023 sudah mendapatkan mata kuliah arsitektur dan konteks begitu ya. Ya ini bisa dibilang kelanjutannya ya, atau kalau misalnya film itu sequel gitu ya. Nah jadi kalau sebelumnya itu konteks yang kita lihat cukup kecil, mungkin terbatas hanya samping kanan kiri depan belakang, atau mungkin ya paling tidak 2-3 row atau building atau bangunan di sebelah set kita. Di sini kami akan mengajak teman-teman untuk menariknya lebih jauh lagi. Jadi bahkan kompleks, kawasan, jadi biasanya ada yang namanya delineasi yang cukup jelas. Delineasi itu ada boundary-nya ya. Jadi misalnya ini ada site kita, delineasi yang harus kita pahami mungkin segini misalnya. Ada radiusnya, atau ada ya batas-batas tertentu dari misalnya RT berapa, RW berapa, atau misalnya bahkan kompleks, misalnya kalau di Jakarta banyak proyek-proyek CBD itu ya, Central Business District itu ya, dia sampai mana sih batasnya gitu. Lalu mungkin bahkan juga bisa kalau tergantung skala bangunannya juga. Kalau mungkin hanya bangunan sekolah misalnya SMP, SD SMP gitu misalnya, kita paling hanya perlu memahami hingga neighborhood ya, atau RT, RW, atau kelurahan misalnya. Cuma bayangkan misalnya kita membuat concert hall yang skala nasional, bahkan kita harus nasional bahkan mungkin ya. Itu harus kita pahami nanti bagaimana orang kesini, apakah naik pesawat, apakah naik driving, ataukah pesawat lalu lanjut driving, berarti nanti akan seperti apa. Untuk minggu ke-8 atau minggu pertama dari kelas saya ya, ini kita akan melihat historical movements, atau apa sih yang mendasari dari pemikiran urban design sekarang ini, seperti itu. Nah, saya ingin teman-teman sekarang membayangkan teman-teman adalah seorang urban designer, walaupun kayaknya masih jauh banget ya rasanya. Tapi coba aja. Dan saya kasih di sini ada beberapa gambar ya. Ini mungkin ya ini yang nanti akan dikerjakan oleh seorang urban designer. Kebetulan saya S2 dan S3 adalah urban design. Jadi S2 S3 saya udah jarang memegang satu bangunan gitu. Jadi karyanya hampir seperti ini gitu ya. Jadi tolong dibayangkan ketika teman-teman harus mendesain sesuatu yang seperti ini, teman-teman mau mulai dari mana sih? Jalan, ataukah bangunannya? Kalau bangunan apa? Ataukah lot-lotnya? Lot itu parsel-parsel ya, misalnya kotak-kotaknya ini gitu ya. Atau mungkin hijau-hijaunya dulu. Mau di mana ya kita naruh taman? Mau di mana ya kita naruh pohon? Yuk silahkan. Nggak ada benar salah. Silahkan. Dan mungkin kenapa begitu ya? Mungkin dari saya sendiri mulainya dari kayak fasilitas-fasilitas umum gitu, misalnya kayak apa ya, fasilitas transportasi, terus bangunan-bangunan yang menjadi apa ya, fasilitas publik itu kayak rumah sakit dan sekolah dan semacamnya seperti itu mungkin. Terima kasih. Yuk, satu lagi paling enggak saya pengen dengar yang mungkin berbeda ya. Dan ini nggak ada benar salah ya. Jadi yuk silahkan, fasilitas umum ya. Ada yang silahkan Fadli. Mungkin kalau saya akan mulai dari landmark. Jadi landmark yang saya maksud di sini tuh sebuah bisa taman atau bangunan atau sesuatu yang nanti pas masuk ke kotanya itu dia bakal langsung terarah ke sana kalau tahu kita udah masuk kotanya gitu. Oke. Menarik, terima kasih. Fasilitas publik dan landmark ya, udah dua hal yang berbeda. Ada yang misalnya mau menambahkan? Kalau belum ada mungkin ya. Nah, jadi dari tahun ke tahun saya selalu mendapatkan berbagai macam jawaban. Ada yang jalan. Kenapa? Karena gampang ngaturnya Bu nanti. Karena jalan sama kayak grid gitu ya. Ada yang taman kota dulu. Ada yang bangunan khusus, bangunan perumahannya dulu. Soalnya kalau perumahan udah tercapai, yang lainnya bisa nyusul gitu Bu. Jadi banyak ya, jawabannya macam-macam. Dan itulah sebenarnya yang mendasari kenapa adanya urban design. Movement itu pergerakan ya. Kenapa pergerakan? Karena ini semacam perang ideologis, perang idea, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di arsitektur tahu
minimalistik, tahu brutalism, tahu form follow function dan semacamnya ya. Nah, di urban design atau rancang kota ada 3 ini yang paling mungkin terkenal. Yang kedua, city beautiful movement backgroundnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Atau kalau lihat gambar ini ingat apa misalnya? Saya yakin pasti udah pernah lihat semua sebenarnya, cuma ini agak keterangan juga sih, tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat. Ini kalau saya next pasti tahu, tapi mungkin dari sini ada yang punya bayangan atau punya ini kayaknya mengingatkan saya sama apa gitu misalnya. Nggak apa, yuk. Nggak ada? Silahkan. Nggak usah pakai ini nggak apa, silahkan. Aku ingatnya kayak kotanya Batman itu. Kotanya Batman? Arkham City. Arkham City ya? Oke. Suka DC jangan-jangan? Enggak juga ya? Yang lain ada? Apa yang sependapat dengan Fadli? Ada nggak? Sependapat, gue sih sependapat. Oke, yang lain yang beda pendapat adakah? Bukan Bu, itu kayaknya tetangga saya deh gitu misalnya, atau mungkin kotanya mana gitu. Bener ya? Tadi Gotham City atau Arkham City di beberapa komiknya gitu ya. Nah, kayak somehow langsung bisa ini ya, ada vibe yang bisa kerasa gitu. Kalau kita ngomongin Gotham City, apa sih yang terlintas? 1-2 kata aja. Hah? Apa? Kejahatan. Lainnya? Gelap, oke. Ada lagi? Kejahatan, gelap. Negatif banget lah pokoknya ya kayaknya ya. 1 kata positif pun nggak ada yang keluar gitu dari teman-teman kan. Ya. Sekarang kita akan membandingkan dengan kota selanjutnya. Ada yang tahu? Kota apakah ini? Langsung yang depan, yang cowok-cowok lupa ingatan gitu kayaknya tiba-tiba ya. Gitu ya. Kota apa? Kotanya siapa deh kalau gitu? Barbie ya. Ada orangnya juga di depan soalnya. Nah, back lagi, maju lagi. Perbedaannya apa ya? Atau mungkin kalau lihat kota ini apa yang terlintas di benak teman-teman? Terang, senang, berwarna, ceria, langsung banyak yang bisa disebutkan ya. Nah, kita kembali lagi ke kuliah kita. City Beautiful Movement itu adalah pergerakan di mana citra kota itu menentukan apakah kota itu akan menjadi kota yang baik atau buruk. Ketika kota didesain cantik, baik, bagus, semua akan mengikuti menjadi bagus juga. Tapi ketika kota memang sudah degrading, sudah nggak baik, itu nggak akan ada hal baik yang muncul dari kota tersebut gitu. Ini yang mendasari City Beautiful Movement. Nah, dan ini memang key personnya namanya Daniel Burnham sama Frederick Law Olmsted. Ini juga bukan kebetulan bukan arsitek, tapi mereka filantropis ya, dan banker bahkan salah satunya. Ini abad 19-20 ya, Perang Dunia, di mana yang something like Gotham City itu udah bukan di film lagi gitu. Ada di kehidupan nyata, ada di kehidupan nyata, dan juga at the same time masih ada kota-kota yang seperti Paris ya. Paris itu dari zaman dulu dia udah terkenal keindahannya istilahnya. Indahnya kenapa? Ya sebenarnya indahnya cuma ya karena ada menara-menara itu dan apa dekoratif lah istilahnya. Tapi dengan dekoratif itu pun itu juga membuat kotanya ternyata memang jadi apa ya istilahnya baik juga gitu. Nah, jadi di sini adalah pemahaman kita buat cantik dulu pokoknya. Kita buat bagus dulu. Nanti ketika kita punya sesuatu yang bagus, hal-hal yang bagus akan mengikuti kita gitu istilahnya. Nah, jadi ini gambaran-gambaran ya di kota yang menggunakan City Beautiful as
their principles, sesuatu yang grand itu ditemukan di mana-mana, monumental, public park yang luas, seperti ini ya. Jadi ada promenade, ada monumen, semuanya dibikin lebar, semua dibikin luas seperti itu. Aerial view pasti bagus gitu. Nah, jadi yang selanjutnya adalah Siam. Ya, mungkin yang bisa bahasa Prancis bisa melafalkan dengan benar tulisan di atas. Nah, Siam sendiri itu sebenarnya adalah nama grup, nama kelompok arsitek. Nah, ini kayaknya satu-satunya mazhab atau movement dari urban design atau kota yang memang diciptakan oleh arsitek. Tapi nanti mungkin teman-teman bisa menilai sendiri apakah yang diciptakan arsitek itu apa lebih bagus atau tidak. Nah, yang ada di depan ini film. Ada yang mungkin pernah nonton filmnya? Film High Rise. Utamanya adalah Tom Hiddleston. Kita ada sedikit waktu, saya puterin trailernya mungkin ya. Ini menurut saya adalah film yang bisa mencerminkan prinsip dari Siam ini. Arsitek tuh harusnya suka nonton film ya. Banyak lah yang bisa dibaca dari film itu. Nggak harus yang film ini sih, nggak harus yang film tentang khusus tentang bangunan atau apa. Enggak ya, saya udah cukup lama sih nonton ini. Kita kembali lagi. Kenapa ya kok tadi kita Bruna ini sih nunjukin film segala gitu. Menurut saya film ini sangat relatable dengan prinsip kota yang pernah diajukan oleh Siam. Nah, Siam ini salah satu pentolannya adalah Le Corbusier. Ya, salah satunya. Di sini mereka itu punya sebuah idea bahwa yang namanya orang hidup itu bisa sangat compact. Satu bangunan itu bisa harusnya bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Ini mungkin cikal bakal apartemen modern ya. Nah, tapi yang mereka sangat obses ya somehow sama high rise buildings. Jadi bahwa tempat tinggal kita itu harus yang tinggi. Dengan kita membangun tinggi, kita bisa punya lebih banyak lahan untuk ruang hijau, ruang rekreasi, dan ruang-ruang lainnya yang bisa menjadi menambah harkat dan martabat orang banyak gitu istilahnya. Tapi kita harusnya tidak wasting our spaces itu buat bangun rumah yang on the ground gitu. Nah, tapi seperti yang tadi teman-teman lihat di film ini, jadi film ini itu seperti namanya ya, high rise itu menyoroti kehidupan society yang ditinggal di sesuatu yang sangat mirip dengan konsepnya Siam. High rise yang sangat komplit ya, di sini sangat komplit. Nah, tapi seperti apartemen yang kita ketahui, apartemen itu semakin tinggi semakin mahal harganya, view-nya semakin bagus dan sebagainya. Di sini di film ini sama, cuma lebih dihiperboliskan lagi. Jadi di sini itu satu bangunan dia punya tingkat-tingkat society yang berbeda. Semakin ke atas, semakin tadi yang seperti di contohnya, semakin kita tuh yang super kaya lah, yang super influential di komunitas dan sebagainya. Orang-orang selalu berlomba untuk bisa pindah dari tingkatnya dia ke tingkat yang lebih atas. Jadi dari yang paling atas bisa punya rumah yang sangat luas, bahkan dari ada yang punya kuda segala gitu ya. Dan yang bawah mungkin dia cuma unit-unit biasa gitu. Dan juga di sini di high rise itu fasilitas semua masuk ke bangunan tersebut, ke hunian tersebut. Jadi ya market, supermarket seperti itu, tempat olahraga ada di situ, dan kualitasnya semakin atas semakin baik karena bayarnya membershipnya juga lebih mahal gitu ya. Nah, di sini di awal-awal di film ini dijelaskan rasanya itu sangat heavenly lah tinggal di situ, kayak semua serba ada, serba cepat, serba ada aturannya jelas begitu. Nah, tapi
bukan maksudnya spoiler sih, cuma karena teman-teman lihat film ini ke belakang, ternyata manusia itu tidak didesain mungkin ya untuk menjadi se-organized itu. Jadi chaos antar lantai terjadi, chaos antar komunitas terjadi, yang semuanya nantinya menjadikan ya again ya ini karena film jadi hiperbolis gitu ya. Ya jadi ya komunitasnya hancur aja di situ. Nah, cuma nanti di minggu depan kita akan mempelajari kasus-kasus terkait historical movement ini. Ternyata ada kasus nyata mirip di dunia ini yang mirip seperti film ini. Bagaimana sebuah kawasan didesain dengan sedemikian hingga sophisticated dan baik, tapi society just doesn't work that way, collapse. Itu ada kasusnya, nanti kita akan bahas di minggu depan. Oke, hari ini sampai di sini dulu materinya. Sebelum tadi saya menjawab pertanyaannya Andre, mungkin ada yang mau bertanya atau apa mau menyampaikan sesuatu, atau ada yang dirasa kurang jelas, atau ada pendapat apa, setuju apa atau tidak, atau silakan refleksi juga boleh. Kan kalau tadi ada 3 kayak apa prinsip yang udah dijelasin. Nah, kalau yang saya tangkap itu mungkin bisa dimulai kalau kotanya itu masih belum dibangun gitu ya. Tapi kan realitanya sekarang tuh ya semua kota tuh udah dibangun gitu. Nah, gimana cara kayak menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pembangunan selanjutnya gitu. Oke, terima kasih. Ya. Yang menarik adalah sebenarnya itu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat sering sekali ditanyakan bahkan oleh ahli-ahli rancang kota juga begitu ya. Cuma sebenarnya ada loh kota-kota juga yang dibangun dari nol, bahkan yang dekat dengan kita. IKN bener. Ya, IKN dari nol itu ya. Terlepas dari semua pro kontranya ya, tapi IKN dia dibangun dari nol. Cuma betul sekali. Dan itu juga kadang-kadang yang membuat, paling nggak mungkin saya sendiri ya, itu sebagai yang mungkin menggeluti istilahnya rancang kota itu, kadang bingung juga gitu. Kan kalau arsitektur kan banyak site kosong gitu ya, tinggal bangun dari situ gitu. Kalau ini jarang sekali. Dan memang kalau kita ngomongin kota, kita jarang sekali mendapatkan proyek yang seperti IKN itu paling 1/1000 atau mungkin 10.000 bahkan ya gitu. Nah, cuma yang tadi teman-teman lihat di sini itu adalah awal dari yang namanya istilah rancang kota sendiri itu bisa lahir. Nah, dan itu memang karena zaman dulu memang di kasusnya mereka banyak ingin membuat semuanya dari nol ya, apalagi setelah Perang Dunia dan sebagainya itu bagaimana banyak destruction-nya kan sangat hebat, bahkan kota-kota pun hancur yang bisa dikatakan luh lantah dari nol lagi ya kalau mau dibangun seperti itu.